Adipati Minakoncar pahlawaning Kadipaten Lumajang. Dahulu kala ada satu kadipaten yang bernama Pajarakan dan dipimpin oleh seorang adipati bernama Minakoncar. Dia adalah seorang adipati yang setia terhadap Majapahit. Ratu Kencanawungu yang menduduki tahta pada saat itu tengah disibukkan oleh sebuah pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Akibatnya, dia tidak sempat memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu daerah yang memberontak adalah Kadipaten Blambangan yang dipimpin oleh seorang adipati bernama Menak Jinggo. Menak Jinggo ingin melepaskan daerah Blambangan di bawah kekuasaan Majapahit. Aku akan segera menemui Adipati Minakoncar dan membujuk dia agar mau bergabung bersama Blambangan. Adipati Menak Jinggo akhirnya pergi menemui Adipati Minakoncar. Adipati Minakoncar, Majapahit diambang kehancuran. Kencanawungu tidak sehebat para pendahulunya. Seorang wanita terlalu lamban untuk menjadi penguasa dan dia tidak akan mampu memegang kendali Majapahit. Jadi, apa untungnya kau tetap pertahankan Pajarakan di bawah kekuasaan Majapahit? Ratu Kencanawungu belum lama menduduki tahta. Masih belum cukup waktu bagi kita untuk memberikan penilaian. Bahkan jika seandainya dugaanmu benar, tidak sepantasnya kita melepaskan diri dari Majapahit. Justru kita harus membantu Ratu Kencanawungu agar Majapahit dapat berdiri kokoh di bumi Nusantara ini. Kenapa kau begitu setia terhadap Majapahit? Lihatlah pengabdianmu yang sudah cukup lama. Apakah mereka menghargai jasa-jasamu? Bahkan sampai saat ini pun kau tetap ditempatkan di daerah terpencil seperti Pajarakan ini. Menak Jinggo, aku berjuang bukan untuk mencari pangkat ataupun kekuasaan. Akan tetapi aku berjuang untuk mensejahterakan rakyat di negeri ini. Ayolah bergabung bersama Blambangan. Jika Majapahit berhasil kita taklukkan dan Nusantara dalam genggaman kita, aku berjanji akan kuangkat kau sebagai patih di Blambangan. Tidak, biar kau bujuk dengan cara apapun, aku akan tetap setia terhadap Majapahit. Mengetahui usahanya untuk membujuk Minakoncar tidak berhasil, akhirnya Menak Jinggo menggunakan cara kekerasan. Menak Jinggo mengerahkan ratusan prajurit pilihan untuk menyerang prajurit Pajarakan. Menak Jinggo beserta prajuritnya dengan begitu mudah melumpuhkan lawannya. Bahkan hanya dalam satu kali peperangan saja, senjata Menak Jinggo berhasil mengalahkan Minakoncar. Melihat sang adipati terluka, para prajurit Pajarakan akhirnya bertindak. Berhenti, berhenti! Adipati Minakoncar terluka. Ayo segera berhenti. Kita selamatkan dia sekarang juga.
Eladala Gusti, Adipati Minakoncar, bagaimana ini piye Gusti? Ayo segera kita bawa pergi dari sini. Mereka akhirnya pergi menuju Gunung Semeru karena menganggap tempat itu adalah tempat yang paling aman dari kejaran Menak Jinggo dan para prajuritnya. Namun Menak Jinggo terus mengejar kemanapun Minakoncar pergi. Desa ini adalah desa yang pernah disinggahi oleh Minakoncar dan para prajuritnya. Ayo bakar habis desa ini dan kita akan segera melakukan pencarian. Dengan sangat kejam, Menak Jinggo akhirnya membakar desa tersebut. Desa itu kemudian diberi nama Desa Kutorenon yang berasal dari bahasa Madura Katenon yang memiliki arti terbakar. Minakoncar yang tengah menyelamatkan diri akhirnya sampai di suatu desa. Di sana ia melihat para prajuritnya sudah banyak yang berkurang dan desa itu diberi nama Desa Tanggung. Para prajuritku, jika suatu saat nanti aku mati di tangan Menak Jinggo, aku rela. Akan tetapi aku tidak akan pernah rela jika harta kekayaan milik Majapahit jatuh di tangan prajurit Blambangan. Oleh sebab itu, aku mengutus salah satu dari kalian untuk menyelamatkan gerobak kencana itu. Akhirnya sang adipati mengutus senopati wanita bernama Sindu Bromo untuk membawa gerobak kencana yang dikawal oleh dua orang senopati bernama Lindu Boyo dan Tambak Boyo. Baiklah Adipati, hamba akan segera menyelamatkan gerobak kencana tersebut bersama dua senopati dan berjanji akan menjaganya dengan baik. Ketiga senopati itu menempuh arah yang berbeda dengan Minakoncar beserta sisa para prajuritnya. Senopati Liduboyo dan Senopati Tambak Boyo, kita sudah sampai di utara kota. Di ujung sana terdapat dua bukit. Kalian pergilah dan berjaga di sana. Sementara aku akan pergi ke arah selatan. Baiklah, aku akan segera menuju bukit tersebut dan akan berjaga bersama Senopati Linduboyo. Baiklah, Senopati Sindu Bromo, kau lanjutkan saja perjalananmu ya, dan jaga diri baik-baik. Senopati Sindu Bromo dengan membawa gerobak kencana akhirnya tiba di sebuah gunung. Gunung tersebut akhirnya diberi nama Gunung Grobogan. Minakoncar yang tengah melanjutkan pelariannya dari desa ke desa akhirnya memutuskan untuk menghentikan perjalanan karena luka yang dideritanya sudah cukup parah. Tepatnya mereka berhenti di desa Kedawung. Perjuangan Minakoncar serta pelariannya hingga sampai ke kaki gunung terdengar sampai di pusat Majapahit. Akhirnya Kadipaten Pajarakan juga dikenal sebagai daerah Lumajang yang artinya lari. Bahkan Kadipaten Pajarakan akhirnya berganti menjadi Kadipaten Lumajang.